Museum Dewantara Kirtigriya. Museum Dewantara Kirtigriya berlokasi di Komplek Perguruan Taman Siswa yang menempati bekas rumah Ki Hajar Dewantara. Museum ini berada di Jalan Taman Siswa nomor 31 Yogyakarta. Bangunan rumah ini didirikan pada tahun 1925 dengan gaya klasik Hindia Belanda. Berdiri di atas tanah seluas 5.594 meter. Lalu resmi dihuni oleh Ki Hajar Dewantara sekeluarga pada tanggal 16 November 1938, bertepatan dengan diresmikannya Pendopo Agung Taman Siswa. Pembelian ini dihibahkan kepada Yayasan Persatuan Perguruan Taman Siswa. Pada tanggal 2 Mei 1970, bertepatan dengan Hari Pendidikan Nasional, museum ini diresmikan dan dibuka untuk umum oleh Nyi Hajar Dewantara. Museum ini diberi nama Dewantara Kirtigriya, yang mana kata Dewantara ini diambil dari nama Ki Hajar Dewantara. Kata Kirti dari bahasa Sanskerta yang artinya pekerjaan, dan Griya berarti rumah. Arti lengkapnya adalah rumah yang berisi hasil kerja Ki Hajar Dewantara. Museum Dewantara Kirtigriya memiliki beberapa ruangan yang patut untuk dikunjungi, karena terdapat banyak sekali peninggalan-peninggalan dari Ki Hajar Dewantara beserta keluarga. Ruangan yang pertama ialah kamar tidur khusus Ki Hajar Dewantara. Di dalam ruangan ini terdapat tempat tidur, mesin ketik Ki Hajar Dewantara, baju penjara yang pernah ia kenakan saat dikenakan sanksi oleh pemerintah kolonial, serta beberapa artikel yang pernah ditulis oleh Ki Hajar Dewantara. Salah satu artikel yang terkenal adalah artikel yang berjudul "Andai Aku Seorang Belanda". Akibat penulisan artikel-artikel tersebut, pemerintah kolonial Belanda menjebloskan 3 serangkai yang terdiri dari Ki Hajar Dewantara, Douwes Dekker, dan Dr. Andes Ciptomangunkusumo ke dalam penjara dan kemudian diasingkan dari tanah air merdeka. Ruangan berikutnya ialah ruang keluarga. Di ruangan ini terdapat beberapa foto peninggalan dari Ki Hajar Dewantara, souvenir, dan panji taman siswa yang menempel di dinding. Nah, di ruangan ini terdapat panji-panji taman siswa yang menunjukkan bahwa taman siswa ini berpusat di Yogyakarta. Nah, bisa kita lihat di lambang taman siswa ini ada tulisan Suci Tata Ngesti Tunggal, yang berarti di mana ada niat, di situ ada kesempurnaan. Pada tahun 1924, sekolah taman siswa hanya terdiri dari 38 murid dan 17 guru. Namun pada tahun 1932, taman siswa berkembang sangat pesat dan memiliki 166 sekolah cabang dengan jumlah total 11.000 siswa. Ruang berikutnya adalah ruang tamu utama Ki Hajar Dewantara. Di dalam ruangan ini terdapat paspor Ki Hajar Dewantara saat diasingkan oleh pemerintah Belanda karena artikel yang ia tulis. Selain paspor, terdapat juga sertifikat mengajar milik Ki Hajar Dewantara. Terdapat pula salah satu lukisan karya Maria Montessori, di mana beliau adalah salah satu tokoh penggerak dunia pendidikan di Eropa yang menanamkan sistem pembebasan belajar siswa untuk mengikuti minat dan bakat siswa masing-masing. Dan inilah yang nantinya dapat mengembangkan sistem pembelajaran di taman siswa yang menganut sistem Amon.
Among adalah di mana seorang guru atau pamong memberikan kebebasan bagi siswanya untuk mengikuti minat dan bakat mereka masing-masing. Nah, kali ini kita memasuki ruang kerja Ki Hajar Dewantara. Semua barang-barang yang ada di sini masih asli. Bisa kita lihat seperti tas, pulpen, asbak, dan bak tinta. Di dalam ruangan ini juga terdapat buku-buku koleksi Ki Hajar Dewantara. Karena kegemarannya membaca dan mengoleksi buku, akhirnya buku-buku beliau diletakkan di perpustakaan yang bernama Perpustakaan Dewantara, yang masih dalam lingkup Taman Siswa. Di dalam ruang kerja Ki Hajar Dewantara juga terdapat sebuah piano. Beliau pernah menciptakan lagu yang menggunakan serat sari suara. Serat sari suara itu adalah ketukan nada yang ada dalam gamelan. Nah, kali ini kita sudah berada di kamar Nyi Hajar Dewantara. Di dalam ruangan ini terdapat foto Raden Ajeng Kartini, karena sebenarnya Nyi Hajar Dewantara juga berperan penting untuk pendidikan perempuan di Indonesia. Di sini juga terdapat lemari khusus pakaian yang berisi kain batik dan kain tenun milik Nyi Hajar Dewantara yang masih tersusun sangat amat rapi di dalam lemari. Bisa kita lihat di sini juga terdapat barang-barang milik Nyi Hajar Dewantara seperti sisir, tempat perhiasan, kipas, kacamata, serta pernak-pernik lainnya. Terdapat pula tempat tidur yang digunakan oleh Nyi Hajar Dewantara. Tempat tidur di sini masih sangat asli hingga kelambunya sekalipun, dan yang diganti hanya spraynya saja. Sekarang kita memasuki ruangan terakhir, yaitu kamar tidur putri pertama Ki Hajar Dewantara yang bernama Nyi Asti Dewantara. Di dalam ruangan ini terdapat beberapa foto anak-anak yang sedang bermain, karena bagi Ki Hajar Dewantara, dolanan anak tradisional menjadi muatan yang penting dari kurikulum pendidikan Taman Siswa. Di dalam ruangan ini juga terdapat kamar tidur asli yang digunakan oleh putri Ki Hajar Dewantara, yaitu Nyi Asti Dewantara. Di ruangan ini terdapat dua gamelan yang diciptakan pada tahun 1926 dan dapat dimainkan oleh pengunjung.